And then the first smell I remember, itu bau baygon yang masih di semprot ya? Iya, disemprot. I will never forget that smell. And I walked in. I thought my mom was gonna come pick me up. Sedih lagi. Because they got divorced, but she never came. I'm Indonesian. I'm more Indonesian than I am English. Muka gue boleh bule, darah gue merah putih. Naruh beberapa teknik workflow film di produksi dokumenter ini gitu. Soalnya kalau There's a dark side about Chinatown because of what they did to us. PLP Cameo Project, yes. Kan? Nah, kali ini bareng sama, tutup kali ini. Ada kali ininya tuh jadi gak enak ya. Biasanya it's not right. Ini It kali. doesn't sound right. Biasa kan kita ngebahasnya itu kan tentang isu sosial lah, ya kan, dari sudut pandang kita. Terus habis itu ngebahas apa lagi yang lagi marak lah, berita-berita sekarang. Nah, Kontroversial. kontroversi gitu. Tapi kita nggak mau bahas itu. Kita nggak bahas itu. Kita nggak mau bahas Oke. itu. Kita mau bahas itu. Kita pengen ngebahas yang kaosnya kita lagi pakai ini loh. iya, langsung lurusin. Terima kasih. Ini series terbaru ya, series terbaru dari Vision Plus ya kan. Judulnya Once Upon a Time in Chinatown. Kayak Masuknya di mana judul film Jet Li. Benar. Ganti-ganti channel and I saw Once Upon a Time in China. Town. Itu namanya Alphabet Once Upon a Town. Time in Luar China. biasa. Town. Pertanyaan gua. Apa? Udah berapa lama Cina? 37 tahun. Berarti udah pengalaman, Tin. Udah pengalaman. Udah Lu pengalaman. masa nanya gue? Berarti, Nanya gue. berarti boleh lo bikin Once Upon a Time in Chinatown berarti valid karena dia udah 37 ya? Gue kira lebih tua Ya dari gue. 34 lah ya. Kenapa turun? Kan gua lahir di Inggris, gua gede di kota. Oke. Iya. Gede di kota. Iya. Oke. Gede di kota. Oh, iya. Gede di Chinatown. Chinatown. Jadi 34 tahun. Valid. Oke, kalau gitu- pengalaman. Iya dong, Cengli dong. Cengli. Cengli lah. Oke. Apa yang ada di pikiran lu pertama kali waktu lu denger kata Chinatown? It's home to me. It is my family. It is my childhood memories. It is everything I learned in life. It is the emotions I felt. It is home for me. Aktor beda jawabnya. I can tell you the first time I came dari pertama kali aku datang dari Inggris. Masuk ke rumah gue di Mangga Besar. And then the first smell I remember, itu bau baygon yang masih di Semprot ya? Iya, disemprot. I will never forget that smell. And I walked in, and you know, that's where I played basketball. It's where I played basketball with my brother one-on-one. We'd always fight. That's where, because my parents are divorced, I would main basket tuh di depan rumah. Pesawat lewat. And Minta duit nggak? Minta duit. Bukan dong. No, Saya no. gitu tuh. No, it's not minta duit. It's I thought my mom was gonna come pick me up Sedih lagi. because they got divorced, but she never came. Every time I saw a plane as a kid di Mangga Besar in Chinatown, every time I eat bakmi, I can go on and on. Every time I eat bakmi, sampai hari ini gue makan bakmi, that specific bakmi. It takes me back all the way. Can you imagine the flavor, the taste, the memories, the feelings ketika gue bisa makan a dish? I remember the exact feeling how I felt from a dish. I remember going back to Chinatown. That's why it's very sentimental for me. Makanya kenapa lu juga buka usaha bakmi juga ya? Wow. Lo apa Chinatown? Exactly lah, gue udah jadinya apa ya? Chinatown. Iya. Barongsai kali ya kalau gue. Bukan Chinatown, kayak kota. Kota. Iya, iya. Pernah ngalamin lah. Kota itu di pikiran gue berarti 24 jam. Yeah, which is true. Yes. 24 jam. 24 jam. Gue Pada belum PSBB ya. ya sebelum. Setelah Gue PSBB pertama kali udah. pakai ecstasy itu di Kenapa gitu? Kenapa kayak gitu? Tunggu ya, ini agak jomplang. Yang satu ingetnya It is bakmi. right tuh. Iya, iya, I know. It is right. pertama kali kelas 2 SMP gue inget banget. Dan yang ngasih nyokap gue. Gue tau.
Wah, Kita punya persepsi yang beda, Zack, tentang nyokap. Aduh, rambutnya ketarik. Nyokap lo nggak dateng kan? Nyokap gua ada ngasih gua ekstasi. Kelas 2 SMP. oke kita sambut nyokapnya. Nggak ada ya. Nyokap gua lagi di Palu. Lanjut Lala. Aduh. Chinatown apa? Kalau gue mah kota tuh satu macet. Karena gue Oke. tinggal di selatan. Terus udah gitu makanan pastinya. Makanan enak itu. Wah, Iya sih. Rata-rata makanan. Gue juga. masih basic lah kalau di awal-awal. Nah setelah syuting ini baru ternyata gila banget sih gitu. Gue juga ya cuman yang di otak gue bami sih, karena ada satu bami yang gue suka banget. apa? Bami ahau gitu, itu gue suka banget. How is good. Di situ. Ahau Nah, is good. Tapi berarti memang setiap nama Bami mesti dari A ya depannya. Enggak harus. Enggak harus, tapi harus Sina. Nggak bisa lo Bami enak loh. Aduh lucu. mohon maaf ya. It's not nice. Kamu lucu banget. Gila. Jadi- Gimana kok? Lanjut kok. Jadi kesimpulannya ya benar, maksudnya Chinatown itu berhubungan banget sama yang namanya makanan, walaupun banyak banget yang lain kan. Ya. Gitu ada barongsai I kata Ica think bilang kan. Chinatown even for people yang sekarang adalah when they talk about ke kota ya it's about food, they want to eat. You know, there's a lot of good street food. Yang berpuluh-puluh tahun mereka udah di sana gitu. There's, you know, the street food. Makanya itu juga kenapa alasan lo bikin ini apa doku series ya berarti ya kan? Iya. Doku-series. Doku series ini tentang makanan-makanan di kota gitu. Tentang Tadinya Chinese kan- food. Tadinya mau tentang Tadinya bakmito. mau bakmito. Bakmito. Kita bayanginnya Makanya kita- kalau iya. visualnya kita cuma shoot bakmi terus bosen ya. Karena ini kan ada 7 series. Kalau Iya. misalnya bakmito secara visual kan bosen ya. Maksudnya Bakmi sama dulu, semua iya, bentukannya, bikinnya segala macam. Terus dia gitu ketemu sama Tirtali, dia kasih list Oke. restoran-restoran legendaris yang ada yang udah 40, 50 tahun, Macam-macam, 100 iya. tahun. Jadi ya udahlah itu aja gitu loh. Berarti Jadi nggak kita cuman pilih itu. sekedar makanan atau dish atau ya restoran yang biasa-biasa aja yang ada di kota kan? Berarti ini ada No, I think it's about. Iya. I think Yeah. that when we started shooting it, at the beginning was about food. But me and Lala, we had the idea we want to tell their stories. Kita pengen bercerita. Kita mau menggunakan makanan sebagai medium untuk menceritakan hidup mereka, menceritakan kita yang gede di kota dan masa lalu kita dan apa yang kita ngalamin sebagai orang Cina. Iya, jadi kalau makanan itu kan kita lewat makanan paling gampang tuh. Ketika kita kasih lihat makanan, orang yang nonton tuh pasti langsung pengen makan, bisa cium baunya, terus Iya, langsung iya. kayak jatuh cinta lah. Iya. Food porn lah ngelihatnya gitu. Nah, ketika dia udah jatuh cinta, kita mulai cerita sebenarnya yang kita mau ceritain, storytelling di belakang itu gitu. Nah, salah satunya yang kita mau ceritain adalah struggle-nya dari orang-orang keturunan Cina di kota tersebut. Karena kebanyakan orang Indonesia sampai sekarang tuh pikirnya kan kalau Cina udah pasti kaya gitu loh. Udah pasti rumahnya tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Sementara yang kita lihat mereka tuh struggle banget. Ada yang jualan somai udah 50 tahun, 60 tahun di gang, oma-oma gitu loh. Enak tuh biasanya tuh. Enak banget, Oh, the enak best. banget. Enak tuh yang kayak gitu. Iya, nah Gitu. besok kita kirim. I think Once Upon a Time in Chinatown for me is a love letter. Love letter. Is a love letter from me and Lala. Something we came up while we were experiencing a lot of things together, and it's a love letter for our generation, my generation, for the Chinese people and their places, tempat makan segala macam. It's a love letter for this country, buat kota itu sendiri, dan it's a love letter for the world. Biar orang dunia tuh lihat siapa kita, who we are, what we experience, right? And apa yang orang Cina mengalami, ya mungkin banyak orang nggak tahu, apalagi millennials yang mengalami misalnya kerusuhan 98. I ask kids, they don't understand what happened. Nggak diajarin di sekolah apa yang kita alami. Itu baru dari satu. Iya. It's not enough one season, 7 episodes to tell a story about Chinatown. Terus Belum dia kita gitu, ngomong ekstasi. kita juga Belum ngomong pelacur. balik lagi ke situ. Iya, tapi bener kan? bener. Gue sempat bahas, aku bilang sama Lala waktu awal, gue bilang I want to talk sedikit about the dark side. Tapi akhirnya we made the decision, I don't think it's the right time. But there's a dark side about Chinatown. Soalnya kalau- There's a dark side about Chinatown because of what they did to us.
galak. They did that to us. Mereka yang bikin. Dari zaman Belanda, ya, zaman kita ngomong aja nggak berani. Ya. Itu yang mereka lakukan. Kenapa Mangga Besar? Kenapa tempat orang Cina menjadi tempat yang paling jorok? Semua dimakan. Narkoba, pelacur. You think that's just kebetulan? Menarik. You think that's kebetulan? It's not kebetulan. Memang dijadiin. Memang di mapping. Memang diatur supaya dia dudoma terus sama Melayu. Oke. Iya, jadi kita tuh ngomongin yang menarik juga, kita ngomongin akulturasi budaya di situ kan, gitu loh. Maksudnya ada satu episode 2 yang kita ngomongin ketupat cap gomeh. Cap gomeh itu hari ke-15 setelah Imlek. Cuman ada di Indonesia. Di luar tuh nggak disebut cap gomeh. Cap gomeh itu cuman Indonesia yang nyebut. Di luar tuh cap gamah. Enggak. Enggak even di China. No. Masa sih? Nah, China tuh is different. They use Sanyue. Sanyue, apalah gitu. Chinese Valentine's Day. It's Yeah. different from cap gomeh. Cap gomeh Lantern itu udah Festival. arti cap gomeh itu udah akulturasi antara culture. Antara orang Jawa sama orang Cina, itu loh akulturasi. Di Cina nggak ada. It's different. Cap go kan 15 Cap gomeh. 15. Yeah. Hari 15, ke-15 cap setelah go. Imlek. Oh, cap gue tuh. Iya, cap tuh 10. Cap go 15. Iya. Go tuh 15. Terus udah gitu dari situ, dari satu mangkok ketupat cap gomeh aja kita bisa ngomongin bahwa dia ada percampuran antara budaya Betawi, budaya Jawa, sama budaya Cina gitu loh. Si ketupat cap gomeh itu sendiri. Terus udah gitu kita bisa ngomongin Indonesia. Kita larinya ceritain tentang bahwa di Imlek dan di cap gomeh biasanya ada barongsai. Nah, barongsai sendiri juga akulturasi dari budaya. Karena kata barongsai itu sendiri asalnya itu dari barong, which is budaya Bali. Jawa dan Bali gitu. Dan Which is ketika weird, right? It's iya, like, what? Kita juga, we didn't know. gitu loh. Pas kita maksudnya syuting was like, oh okay. gitu. Padahal Jadi si cuma barong, ada di nah sini kalau doang tuh barongsai. Iya. barongsai di Cina ada, tapi kan Iya. dia ngomongnya lion dance. Iya, bukan barongsai. Betul, bukan tapi the barongsai. word barongsai actually comes from that, from the mix of Iya. Jawa, Bali, Iya. sama Cina. Nah, Apaan pokoknya tuh? Barongsai. acong lah, acong. Ini acong juga dia. Kenapa gak enak? Kalau gak dikeluarin gak enak Cak ini, Cak. Mohon maaf ya. Gatel. Oke, lanjut, Pak. Bener. Tapi kemarin juga gara-gara kan kita ada Om William Wongso juga kan di sini dan aduh he's so smart. Luar biasa deh. Terus udah gitu jadi pas kita ngomongin dia bilang udahlah nggak usah bikin dokumenter tentang fine dining lah atau apa gitu. Udahlah tentang budaya aja, budaya Indonesia karena ya itu cap gomeh aja udah maksudnya cuma Indonesia doang yang nggak ada. Dari itu aja kita udah ketemu cerita sendiri Iya, gitu itu kan. juga- kita juga Kenapa baru lu nggak tahu. ngulik aja sih ke situ dia bilang gitu. Yeah. Menarik. Wow. Ya itu dia, karena kalau misalnya gue berpikir kan, kalau misalnya ngomongin tentang kota, banyak hal yang bisa diceritain gitu So kan. many things, ya. Iya kan, dan kalian memilih khusus untuk ya udah makanan dulu nih, pengen ngupas tentang makanan dan ternyata ada budayanya di situ dan value-value-nya gitu. Next-nya bakalan ada yang lain lagi ya? Sisi lain dari kota. Dari China. There's so many ideas. Banyak, we have. banyak. We Belum- have too many ideas. We don't even know where to start. For me, I Yeah. would start with Chinatown aja, kota ya, Mangga Besar ya. I think 4-5 seasons juga nggak cukup untuk menceritakan semua. There's so many stories. and Belum there's lagi so many places. Chinatown yang di luar And then Jakarta. Di luar kota. Iya. Karena gini, kayak gue aja ya, gue sangat tertarik sama istilahnya tema-tema Chinatown. Satu, karena gue tuh nggak secina itu. Walaupun gue... Masa muka lo begitu Serius? cintanya, aduh. Nih ya, Terima kasih. Gue juga. tunggu lo. Padahal gue udah Lu sinjaan nggak? Gini, Sincia. muka lo kan begini, lo tinggal di Kepu. Kepu Kemayoran. Gue banyakan orang Betawinya. Kepu tempat begini. Kan zaman dulu gua beli itu di Kepu. Iya. Itu tempat begini zaman dulu gua yang beli. Masih aja dalih Kepu tuh Kemayoran. Terus kenapa? Enggak, tapi... Itu tempat Cina, memang banyak Melayu, bener. Iya. Udah, biarin dia ngomong dulu. Maksud gue gini, gue sangat tertarik banget untuk nonton atau untuk tahu gitu culture yang memang gue nggak menghidupinya. Karena gini, gue nggak dari kecil, dari lahir ya, ini ada adik gue di situ,
gue tuh nggak even cincaan. So okay, Iya, iya. so Gua nggak- you did not grow up with that, ya? Iya. Tapi Okay. lucu banget itu si music composer kita, Alvin Kalista, dia juga gitu gara-gara ngerjain ini, dia jadi kayak berasa Cina banget. Sampai nanya sama nyokapnya, Bener, terus iya. cobain makanan-makanan itulah, pokoknya nanya dulu masak apa sih gitu. No, that's funny though. Kecinaannya Gua ngerti. I know when you mean you grew up di Kepu. I know what Kepu is. Daerah itu I know. Is Kemayoran tapi di pinggirannya. Iya. Tapi isinya Indonesian semua. I know what it is. But it's funny that you never experienced. Beda sama gua. Beda. Ya makanya, Iya kan kan beda. beda Gua banget sama masih- gua. Gua Iya. bule begini tapi makanya pas you have to watch the iya. one of the opening. Ya baru pertama kali ketemu dia kan ngomong bahasa Inggris kan, gitu kan, oh bule lah gitu kan. Terus dia gitu udah, terus tiba-tiba dia ngomong bahasa Indonesia. 3.000 dia bilang kita orang loh, kok jadi Cina orang? Kok Ivan ngomong gitu? Kaget gue. 3.000 mah kita orang. Jadi selama ini lu menutupi kecinaan lu dengan bahasa Inggris lu ya? Mungkin. kita kan anak Mungkin gua selatan juga kan. rasis sebenarnya. Gua nggak mengakui gua orang Cina. Mungkin. 3.000. Iya. Sebagai orang selatan kaget saya. Kita orang, iya bener sih. Iya bener. Ya itu sih makanya jadi gue menarik banget buat gue untuk Iya. tahu dan gue pikir gini, wah cuman gue awalnya pengen tahu nih, oh ada satu docu series tentang makanan, oke makanan gimana ya gitu. Akhirnya gue lihat gitu trailernya, wah baru gue lihat trailernya aja, anjay menarik Dia nonton banget. episode 1. Ya, gue udah lihat reviewnya episode 1 bagus banget. Gue nggak expect bakal sebagus itu. Mulai dari Episode 1 itu tentang Lomi Amen Lomi tidak Amen. Asia. Terus kenapa dengan Lomi Amen gitu loh? It's about family. Everything we shot, every episode is about. There's a story behind the food. Yeah. It's just Yeah. not about the food. Itu It's yang- how the food came up. It's how they do relationship. It's about people. It's about family. It's real stories. I was thinking, as you said tadi, such a liberation, sebuah kebebasan. Hari ini kita bisa bercanda ngomong Cina. Zaman dulu mana bisa? Oh, dalam lagi. tapi emang iya benar. Iya, tapi Bener benar. kan? Emang benar. Kadang-kadang Iya kan? nyebut It's Cina such a tuh kayak liberation Chinese gitu kan. No, Tionghoa gitu. That's my message. Kita punya pesan di Once Upon a Time in Chinatown. Gue bilang, one thing I said, walaupun kita keturunan Cina, I'm Indonesian. Yeah, I'm more yeah. Indonesian than I Yeah. am English. Muka gue boleh bule, darah gue merah putih. Ya pokoknya intinya pas ditanya mau kayak apa, ya kayak gitu deh gitu. Soalnya susah banget kan itu mau yang jelasin. yang Itu yang paling bingungnya PR adalah tuh. itu when even yang kita punya kru juga. Iya, apalagi ketika udah di approve sama Vision Plus, terus Iya. akhirnya kita harus brief kru kita, terus udah gitu kan ini ada 2 host kan. Jadi kalau kita teknisi dokumenter ini karena kita harus menghemat waktu, jadi kita nggak benar-benar datang sebuah alat kru segala macam. Jadi kita ada researchnya dulu gitu. Kita Ya, ya. ada tim research yang turun. No, I bikin think I outline also segala think it's macam. because no one knew what we were doing and no Iya. one's done it before in this country especially. Dia Jadi ngerti mereka bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi gue ngomongnya sama. wah sure. Kayak gitu dong. Kenapa tiba-tiba ditranslate ke Cina sih? No, I think jadi buat kita I think waktu kita orang nggak kebayang, kita nggak kebayang. Iya. We know what we want. Tapi untuk taruh di kertas kan nggak gampang. Jadi Iya, pas kita iya. jelasin ke kru segala macam, semua orang kebayangan, even Om Will, remember? Jangan orang pikirnya kita kayak YouTube, kayak kita datang, kita makan, kita Iya. review, that's it. No, that's not what we're doing. Iya, tapi That's pokoknya not what we're doing. Itu Iya. bukan yang kita kerjain. Intinya Itu tuh lebih kita ke mukbang ya kalau gitu ya. Pokoknya intinya tuh kita udah ada satu konsep yang kita mau bikin, terus udah gitu kita dapat tim yang oke banget, tapi kita juga mempersenjatai si doku-series ini dengan alat-alat yang di luar kebiasaan si dokumenter No, gitu. you Jadi should kita talk pakai about the red. budget. Iya, red camera jangan dong. Why not? Jangan. Masa budget? Gak ada yang nanya. Oh, Aku jangan cerita, budget. no, Rahasia perusahaan. buat gua, kita punya budget segini, kita mau makan buat diri kita biar kita bisa hidup whatsoever, atau kita mau buang ke produksi supaya produksi itu benar. Ya. That's what came up. It, Yeah. Once upon a time in Chinatown came out of love, came out of passion. Di situ kita berkorban secara produksi gaji whatsoever. We didn't care. We just want to make something good.
yang orang bisa terima. And that's what makes Once Upon a Time in Chinatown valuable, because it came from our heart. And I think God knew it, everyone knew it. When we're shooting, everything semua fall into place. Kita syuting zaman COVID, nggak ada yang kena COVID, not even one. Nggak ada supir kena COVID, no one got COVID. Kita syuting zaman pandemic. Iya, sebulan. Dari awal pertama, Sebulan. Dari awal pertama syuting first episode, itu udah cerita Tuhan, cerita penghidup. Kita aja nangis. It's such a blessing. Kita to the point yang syuting minggu ketiga tuh hari keberapa, udah bingung mau syuting apa. Karena teknis yang dibangun sama Unai sama Robin. Unai itu DOP-nya. Iya, DOP sama Robin, which is Robin Moran itu associate producer. There's a system that they created yang, bro, kapan aja lu jam 2 siang, jam 3 sore udah kelar. Ya, jadi intinya kalau mau dijelasin secara Sampai teknis. krunya aja bingung. Ini krunya aja bingung, right? It's like ini pulang katanya, pulang dan bungkus makanan banyak, everything. It was such a blessing even while we were shooting. And that's why I think it's a very good series, and I think why people should watch it, because it's made with heart and soul. It's heartfelt. That's why you can feel it. And that's why even when I'm going through editing, every time I watch it, I cry. Because benar-benar it was just our passion and our heart. We didn't think about money. Kita nggak mikirin apa-apa. We just wanted to bless people. We wanted to bless people with this series for the world, for this country, and we wanted to bless our crew. We just wanted to bless people. We just wanted to love. And that's why you could feel it in the series. Cuma satu kamera loh. Satu kamera. Jadi 1 bulan. Jadi gini, gua semua yang lo ngomongin itu bener-bener apa ya, belum main-main. Kenapa? Karena gua waktu lihat previewnya, gua langsung otak gua, wah ini budgetnya gede. Satu. Kedua, gila bagus. For me personally bagus banget sisi sinematografinya, udah gitu story-nya, dan gua nggak kepikiran kalau ini satu kamera. Iya, kita tuh karena kita sebenarnya orang film kan, film biasa bikin feature gitu. Nah jadi kita naruh beberapa teknik workflow film di produksi dokumenter ini gitu. Jadi kita bikin outline, jadi sebelum datang kita udah punya list pertanyaan, terus udah gitu kita udah ada tim advance yang tahu akan ngambil shot-shot mana aja. Terus ketika walaupun interview itu bergulir dan satu kamera saja, tapi kamera yang kita pakai 8K gitu, red. Jadinya ketika dan kita sudah mempersiapkan bahwa nanti di post-nya itu kita akan bikin workflow di mana kita bisa digital zoom. Kita bisa ambil ke kiri ke kanan, So you kita shoot bisa you like this dari moving, jauh. segala macam. Kita mau pakai berapa shot is easy. Walaupun ada keterbatasan angle karena cuma satu kamera, tapi ketika di editing kita buat storytelling lagi gitu. Jadi kayak tadi gue bilang gitu, ketika interview gini harus ada reverse-nya, reaksi kita nggak punya, jadi kita ngambil dari shot yang lain untuk masukin ke situ. Jadi kayak sistem dari filmmaking kita masukin ke dokumenter ini. That's a good point. You're right. Yeah, that's what we did. Yeah. Yes, terus That's udah gitu. editing. Editingnya juga kita dapet tim editor yang oke banget, Ayu Picaksono sama Umar. Terus udah gitu musik yang lu lihat itu semua kita create. Jadi semua Bagus original banget soundtrack. Jadi ketika kita datang, jadi udah editing visual udah lock gitu, terus masuk nih ke music composer Alvin Kalista. Terus kita minta dia untuk nonton, rasain gitu loh. Jadi dia naro punchline, dia naro musik, apa segala macam tuh bener-bener dia rasain itu sampai dia kebawa dan jatuh cinta dan akhirnya berasa Cina banget dia tadinya Cina Selatan gitu. We did not know. We did not know until dia udah dia kayaknya bikin musik episode 3 ya kan, pas kita runding ketemu promo Vision Plus, dia cerita sampai nangis loh, dia cerita ternyata dia mau ketemu neneknya. Iya, aku mau tambahin ini. Jadi maksudnya karena dia segitu intuitnya, jadi musik yang dia pakai tuh ada beberapa string walaupun digital, musik yang dia pakai tuh ada beberapa musik-musik Cina. Jadi kayak string gue lupa namanya apa ya, kurang Cina gue. Jadi kayak ada yang dawainya loh atau apalah gitu ya. Sampai sound designernya ketika kita jalan, ada shot-shot yang jalanan gitu, itu kita walaupun ngambil footage sound, tapi diambil lagi dan di-create lagi di Foley. Kita nggak beli library, karena dia bilang sound kota tuh spesifik banget. Kayak mesin 4 tak baja itu nggak ada di library. Jadi itu motor bebek zaman dulu nggak ada. Itu benar-benar di Foley, diambil suaranya, dimasukin dan di mix. Jadi emang kalau lu lihat episode 1 dan
bentukannya begitu karena itu teamwork gitu. Iya. Yeah, it Jadi is a benar-benar teamwork. semua puzzle di dalamnya itu dipikirin It is a semua teamwork. gitu loh. It is a teamwork. Warna, shot, framing, music, semuanya gitu loh. Everything. And I Jadi would satu say, komposisi I kayak would- makanan gitu. I'll go back to that is really passion sih, termasuk DOP Kang Unai yang Iya. dari awal kita tanya dia because he loves food, he loves cooking, and he said I'm in. Iya. You know, dia tahu kota and then okay Iya. I'm in. And, you know, it's really everyone's passion. Terus udah gitu karena dia juga tahu ini budget dokumenter kan Iya. gitu. Cuman kita perlu angle banyak. Terus misalnya kita mau ngikutin nih si pegawai Xiao Acap mau belanja ke pasar gitu. Iya. Ya udah naik motor akhirnya ya pakai rigging, pakai pralon gitu loh. Motornya Terus, kita pikirin iya, dibongkar dulu pakai segala macam, tosa, kita taruh, akalin gitu. iya, niat, Terus ya. sampai kayak naik sepeda gitu kan. Angle dari sini. Oh kurang bagus nih. Kalau dari bawah lebih keren. diikat dari bawah. Ditaruh di got gitu Iya, loh. iya. Jadi kita bilangnya got-o-matic. Terus Iya. dia gitu dia belanja ke pasar naik beca. Ya udah di beca dikasih rigging. Riggingnya juga rigging murah pakai pralon segala. Itu sampai mereka nggak punya ini, mereka beli ke tukang bangunan. Iya. Itu kreatifnya, that's the passion. Iya. It's passion. Terus kayak misalnya You know bahwa yang- cameraman gini, today we're gonna do this, Lala we're okay, we wanna do this. Dia pokoknya Anak-anaknya pikirin beli semua, ke tukang cari. bangunan, beli tiang, beli Bikin. oke, iya, Iya. on the spot. Like, come on, if that's not passion, you Makanya can't kita do it. juga sayang sama mereka Iya gitu. Kayak lah, misalnya iya. kayak ya udah. Look, I have an idea, Iya. can you make it work? Iya kan, gitu, Iya. it's like, Dan mereka juga happy karena kayak misalnya makan gitu kan. Kita nggak ada catering karena semua kuota makanan semua kan. Iya, Restoran juga sih. semua, nggak ada ya kan. catering. Iya. Jadi terus misalnya di Kue Tiaw 78 gitu kan makan gitu kan. Terus dia gitu ya udah bawa pulang aja. Aku bilang, "Ah, Bu, boleh bawa pulang, Bu?" Katanya gitu. Boleh. Ya udah pulang bawa kantong gitu. Wah, Maksudnya jadi they- kayak keluarga banget gitu. Oh ya, soundnya juga, sound recordis kita juga di lapangan mah gila banget sih. Dia soundnya Iya. tuh dia nambahin di kamera, dia tambahin di clip on, dia tambahin lagi di meja gitu ya. Terus layernya banyak. Jadi kalau misalnya nonton tuh emang nggak ada suara berisik. Dialog kan ribet banget ya kalau dokumenter. Kita dia nggak bisa bisa potong, retake dia kan. dia potong jadi semua, Jadi karena semua clean. everything is a channel. Bersih banget. Ya kan, gitu. jadi sound ini channel bagi Iya. Gua mungkin bisa kasih kesimpulan ya, karena gua kalau misalkan dikasih project ini, kasarnya gua dikasih nih, gua given gitu ya. Lu bikin kayak gini nih. Gua dikasih budget yang sama, script yang sama. Gue yakin gue nggak bisa bikin kayak yang kalian bikin. I can Bisa. answer you the same. I would not be able to do it without Lala Timothy. Bisa, Never. itu soal about Nggak bisa lah. manajemen. Nggak bisa lah. Itu manajemen doang. Karena gini, mungkin passion gue nggak di situ. Karena iya, gini, iya. kesimpulan gue adalah passion plus creativity equals impact. Karena yang gue lihat gak cuman keindahan gambar, tapi gue ada impactnya buat gue. Dan gue Yeah. yakin buat yang nonton juga akan ada impactnya, dan gue yakin itu yang lo mau. Iya. Iya. Itu Maka sih. dari itu kalian kalau mau nonton, mampus kan lo? Masuknya Langsung pas aja. banget. Langsung aja nonton di Vision Vision Plus. Plus. TV banget Dani promonya. Tapi bener, karena gue nggak bisa encourage orang buat nonton selain ya lu nonton sendiri. Karena gue nggak punya You don't know how to kata-katanya. say it, yeah. Ya, Iya. tapi waktu gue nonton, gila ini keren banget gitu. Ya udah kalau gitu thank you banget. Ya, thank you. Thank you banget. you. Zack, nanti udah pasti kita akan Tayangnya lagi. tanggal 11 Oktober. 11 Oktober. 11 Oktober. Oke, 11 Oktober Oke. gua nonton. Oke, thank you guys udah datang di sini. Thank you so much. Oke, thank you guys for watching. Wow. Nanti kita ada lagi di POV selanjutnya. Oke, bye-bye. Emang ada? Ada kali. Tergantung. Indonesia kalau mau memperkenalkan adalah memperkenalkan budaya kuliner. Jadi kota itu memang kalau sudah kita tinggal di kota, apapun tuh ada. Semua orang kalau ngomong ke kota pasti pikirannya makan. This place is heaven for food. Yang kalau di sini ngetren kan makanan tuh, tapi kayak banyak banget orang-orang yang menarik. Food is amazing. Bahwa dari makanan lu punya banyak cerita. Rahasianya adalah memanusiakan manusia. Just beautiful people with beautiful stories. Ini cerita mereka. Once upon a time in Chinatown.